Ultimate semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah ini dan penuh barokah. Masih tetap di acara kesayangan kita, di acara talk show Kongko Kongko Asik Asik Yo. Yo. Bersama saya Eko Mega Bintang. Saya Stefani. Dan saya Grisela. Mas Eko gimana puasanya hingga hari ini? Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, juga masih tetap semangat. Wah, hebat banget Betul. ya. Nah, kali ini Steph, kita kedatangan tamu penting nih. Iya, tamu istimewa karena katanya datangnya jauh-jauh dari Indonesia, dari Bogor. Wah, siapa bintang tamunya? Kita sambut aja Pak Ustadz Dadai dari Bogor. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat dan fresh. Fresh ya pada Iya. pada hari ini ya. Ya. Bisa perkenalan diri dulu ke penggemar-penggemarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para timers yang bahagia. Mudah-mudahan hari ini semuanya berbahagia. Saya Ustadz Nur Hidayat atau Ustadz Dadai dari Indonesia. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim semuanya dan mudah-mudahan semuanya di Taiwan sehat. Terima kasih. Terus kita mau tanya-tanya dikit nih ya. Kira-kira apa sih makna sebenarnya dari ibadah puasa dan kebaikan-kebaikan dalam menjalankannya? Iya, baik Mbak Stefani, ya nggak usah sedikit-sedikit, banyak aja ya. Ya, Ya, banyak puasa sekali itu secara bahasa atau dalam bahasa Arabnya logawi atau arti sempitnya namanya menahan, ya menahan. Al-imsakun itu menahan. Nah, secara luas yang disebut dengan puasa itu, puasa ini adalah ibadah yang tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ibadah ini, di dalam ibadah puasa ini kita dilarang atau tidak boleh makan, tidak boleh minum atau hal-hal lain yang dilarang dari mulai terbit fajar atau matahari sampai terbenam matahari. Ustadz, dan di sini teman-teman yang ada di Timers yang ada di sini juga menanyakan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu juga ada larangan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah Iya, puasa. iya. Itu larangannya apa dan yang harus kita kewajiban kita laksanakan itu apa saja, Ustadz? Betul. Jadi ketika kita beribadah memang ada larangan-larangan. Nah, begitupun ketika ibadah puasa. Orang muslim beribadah puasa itu larangannya pertama tentu karena ini bahasa Arabnya itu imsak atau menahan ya. Maka kita pun dilarang untuk makan di siang hari loh. Kalau malam hari boleh makan sepuasnya. Nah, yang kedua selain makan tentunya minum. Itu tidak boleh kita minum. Kemudian selain itu, kalau yang bagi bersuami istri, mohon maaf, itu tidak boleh berhubungan di siang hari. Nah, mungkin kalau di Taiwan kan istrinya di Indonesia atau suaminya di Indonesia, jadi aman. Ya, itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa. Selain itu, tiga hal ini juga kita pun tidak boleh menyakiti orang lain. Ketika berpuasa kita tidak boleh lisan kita ini membicarakan kesalahan orang lain. Kemudian tidak boleh kita ya menyakiti atau membuat orang lain tidak aman. Itu ketika kita berpuasa. Iya. Kemudian kita dilatih juga untuk berdisiplin karena orang yang berpuasa itu tidak boleh makan misalnya sampai waktunya tidak boleh. Nah, disitulah hal-hal yang dilarang dan hal yang dibolehkan di bulan Ramadan. Menelan ludah istilahnya itu apakah dihalalkan atau haram? Ya, kalau menelan ludah itu kan satu yang tidak sengaja ya. Iya, tidak sengaja. Misalnya kalau kita ngeludah ke depan orang lain tentu kan nggak sopan. Soalnya- Nah, kalau lebih baik kita telan Iya. gitu kan. Soalnya kenapa? Ada dari sudut pandang orang lain itu juga karena menelan ludah itu juga bisa membatalkan puasa. Iya, kalau menelan ludahnya itu dengan sengaja, kemudian dikumpulin biar banyak gitu. Nah, itu yang Gitu ya. iya, biar sekalian minum gitu. Itu yang tidak membatalkan boleh, puasa iya. ya Ustadz ya. Nah, segala sesuatu yang disengaja walaupun sedikit, katakan kita makan hanya satu Iya. suap disengaja itu membatalkan. Tetapi kalau kita lupa walaupun makan satu piring, kita Iya. lupa nih, itu tidak membatalkan puasa gitu. Oh. Ya. Kita asalkan kita lupa itu tidak membatalkan iya. puasa Niatnya. niatnya. Itu Mas Eko. Iya. Jadi ya kalau menelan ludahnya satu gelas itu Iya. batal juga, Betul, sengaja betul, itu betul, namanya. sengaja ya. Di dalam Islam
Karena orang yang melanggar aturan itu tidak hanya dihukum di dunia, Mbak Grace, Iya. kalau di kami, ya Mbak Stefani ya. Di orang Islam itu nanti selain dihukum di dunia, juga dihukum di akhirat nanti. akhiratnya. Iya. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali, nah bagi timers nih ya, para timers ini, jangan sekali-kali melanggar aturan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita ujian yang kita hadapi di negara Taiwan ini harus kita hadapi gitu, harus kita kita, hadapi. ya, gitu. Melanggar aturannya tuh harus yang misalnya menyakiti orang lain, atau kayak misalnya kan sorry mohon maaf ya, kabur gitu dari Iya. pekerjaan, itu kan juga termasuk Melanggar. melanggar. Iya, juga. itu Iya, termasuk itu melanggar termasuk hukum. dosa, kan? Iya. Ketika kita sudah taken akad kontrak Kontraknya, kerja gitu iya. ya, kita sudah ada komitmen namanya. Di dalam Islam itu perjanjian. Nah, ketika kita sudah melakukan perjanjian, kita tidak boleh mengkhianati. Betul. Kita harus amanah. Nah, ketika kita melanggar, ada istilah misalnya kabur atau apa gitu ya, di sini misalnya kaburan gitu. Nah, itu melanggar aturan. Sehingga kalau sudah melanggar aturan, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Akhirnya kita kabur, nggak resmi, kerja juga nggak tenang kalau sudah kabur kan, kerja tidak tenang. Kalau misalnya ditangkap oleh polisi, kalau sini polisi apa bahasanya? Hah? Cingsa. Cingca ya, ditangkap oleh cingca itu, ya nanti malah tidak tenang gitu. Terus ngomong-ngomong soal puasa nih, ada nggak sih perbedaan antara puasa di Indonesia sama di Taiwan? Soalnya dengar-dengar di Taiwan jamnya katanya lebih lama. Iya, betul Mbak Stefani ya. Puasa di sini itu saya hitung-hitung memang hampir 16 jam. 16 jam. Kalau di 16 Indo, jam. Di Indo itu 12 sampai 13 jam ya. Jadi Jadi bedanya 3 jam. selisih 3 jam. Iya, 3 jam. Gitu. Tentu ini berat ya, karena orang Indonesia biasa 13 jam atau 12 jam, kemudian ke sini 16 jam. 16 jam. Tapi Allah Maha tahu ya, artinya ketika kita ibadah lebih berat, tentu nilainya juga lebih Juga lebih berat. berat lagi. Iya. dikasih Ah, kekuatan lebih. kekuatannya juga lebih, ya nilainya juga lebih. Tetap di Kongko-Kongko setelah jeda pariwara berikut ini. Dapatkan bumbu rempah-rempah dan bahan kue merek kupu-kupu hanya di Index. Memasak jadi lebih praktis. Lanjutin ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Makin Ustadz seru ya Makin obrolannya. seru lagi. Yang paling berkesan itu dakwah di mana? Yang paling berkesan ya untuk saat ini ya di Taiwan. Di Taiwan ya Ustaz, karena pertama kalinya Karena untuk pertama kali, dan saya merasakan sebetulnya gini Mbak Grace, Mbak Stefani ya, Mas Eko ya. Di Iya. sini itu sebetulnya nilai-nilai Islamnya sudah ada. Contoh misalnya menghargai kebersihan, itu kan Islam. Orang Iya. yang cinta kebersihan itu, orang Islam harus cinta kebersihan. Nilai-nilai disiplin itu sebetulnya sudah nilai-nilai Islam, itu nilai disiplin, nilai menghargai orang. Karena seorang muslim itu kan al muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu merasa aman dari lisan kita, dari perbuatan kita. Di sini aman kan gitu. Jalan kendaraan itu menghargai pejalan kaki gitu. Nah, mungkin sisi kemanusiaannya mereka lebih menghargai. Harusnya kan kita sebagai seorang muslim yang mengamalkan itu. Iya. Jadi sudah Islami sebetulnya. Iya. Cuman ya mungkin yang bedanya hanya keyakinan aja, akidah Keyakinan aja. aja. Ataupun kalau pengamalannya itu sudah sama. Sudah sama. Gitu. Ustadz, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah dan bulan suci ya. Betul. Apakah ada cara lain untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan cara pahala atau pala-pala apa saja yang memang harus seorang muslim yang kita laksanakan untuk menjalankan ibadah puasa untuk menambah amalan atau pahala kita? Iya, memang ibadah puasa itu adalah ibadah utamanya, ibadah pokoknya. Jadi makanya ketika kita puasa selama 16 jam, makanya Allah berikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Tetapi Allah juga memberikan tambahan-tambahan. Saya ibaratkan gini, kita makan nih, Iya. nasinya itu puasanya. Nasi kan nikmat sebetulnya. Kalau di situ ada ikannya, ada sayurnya, Iya. kemudian ada yang lainnya, itu kan lebih nikmat lagi. Iya, betul. Ya makanya ada amalan-amalan yang tambahannya, yaitu apa? Salat tarawih. Bahkan salat tarawih ini di dalam hadis dijelaskan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih
akan diampuni dosanya yang telah lalu. Selain sholat tarawih, juga kita dianjurkan untuk sering infak atau kita lebih dermawan gitu di bulan Ramadan ini. Kemudian ada amalan lainnya, misalnya membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai pedoman kita hidup. Jadi makanya kita banyak umat Islam ini membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ya, di samping amalan lainnya, misalnya sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, hajat dan lain-lain itu juga dikerjakan. Pak Ustadz, kita ada pertanyaan dari beberapa timers yang ada di rumah nih mengenai seputar bulan puasa. Kita tanyain satu-satu ya. Iya, boleh, silakan Mbak Grace. Dari Desi Asri Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya bisa melaksanakan puasa dan sholat serta ibadah sunnah lainnya selama di Taiwan. Majikan nggak melarang agar asal saya jangan sakit dan orang tuanya tetap terjaga. Yang jadi masalah saya jauh dari masjid dan nggak tahu di mana. Andai nanti saya nggak bisa sholat ke masjid, zakat fitrah saya kepada siapa boleh diberikan? Terima kasih. Wassalam. Iya. Mbak Desi ya, pertama kalau kita tidak bisa sholat ke masjid dan memang tidak, kalau perempuan memang tidak diharuskan juga ke masjid, kita boleh melakukannya di rumah atau di tempat kerja. Bagi Mbak Desi atau yang lainnya semuanya para timers ya, memang kondisi pekerjaan di Taiwan itu saya lihat harus pandai-pandai mengatur waktu, harus pandai-pandai mengatur kondisi. Jadi kalau misalnya majikan tidak membolehkan sholat karena sholat itu wajib, ada cara lain, misalnya ketika lagi santai, ibu-ibu atau mbak-mbak bisa sholat, misalnya waktu asar ya digabungkan sholatnya dengan zuhur, kemudian sholat maghrib digabungkan dengan isya, ya itu boleh Mas Eko. Jadi itu namanya sholat jamaah atau dikoser dua-dua. Kalau maghrib dengan isya, maghribnya 3, isyanya 2. Atau subuh, kalau subuh ya kan lebih pagi itu bisa. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan sholat tarawih, kemudian tidak bisa ke masjid, juga bisa sendiri di rumah. Kita sholat sunat tarawih boleh 8 ditambah witir 3, 11, itu lebih ringan. Kalau masih mampu silahkan 20 ditambah 3 jadi 23. Ya. Nah itu Mbak Desi dan yang lainnya para timers ya, tidak perlu, atau kalau misalnya sulit mencari masjid, silahkan aja sholat sunat tarawih di rumah masing-masing atau di tempat pekerjaan masing-masing. Mengenai zakat, kalau tidak salah di sini itu banyak organisasi Islam ya. Ada, kalau organisasi besarnya ada PCINU, ada PCIM Muhammadiyah ya. Kemudian ada juga organisasi-organisasi seperti Posmid, Iwamid, kemudian yang lainnya, atau Masjid At-Taqwa saya lihat itu bisa menjemput zakat. Asal misalnya Mbak Desi kalau ada line atau ada nomor handphonenya bisa SMS ke Masjid At-Taqwa atau ke organisasi yang Mbak percaya, nanti dijemput biasanya zakat itu, karena zakat fitrah itu kan wajib gitu. Atau kalaupun tidak bisa keluar dan Mbak tidak bisa menghubungi orang Indonesia, saudaranya, bayarkan di sana. Yang membayarkan ya saudaranya atau orang tuanya, bayarkan di Indonesia, kemudian nanti Mbak bisa bayar, mungkin bisa lewat kiriman uang atau transfer gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Mbak Sri Mukti. Assalamualaikum, selama di Taiwan saya puasa lancar, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya tidak boleh sama majikan, takut ntar sakit katanya dan diancam ini itu. Saya sering berbohong kalau disuruh makan agar puasa saya tetap lancar, tapi lama-lama jadi beban, merasa berdosa Ustadz. Bagaimana cara menjelaskan kepada majikan walaupun bekerja kita tetap kuat berpuasa? Apakah sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya? Karena waktu maghrib sibuk sekali. Saya sangat kesulitan cari waktu luang untuk salat Ustadz. Sekian pertanyaan saya, terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum
Mbak Sri ya, Iya. Mbak Sri. Jadi pertama pertanyaannya bagaimana puasa dalam kondisi takut ya. Jadi Mbak Sri kalau misalnya ternyata mau mempertahankan puasanya, silahkan puasa walaupun misalnya Mbak Sri dipaksa makan, itu tidak membatalkan karena ini namanya dalam kondisi khauf atau takut ya, karena diancam misalnya takut ya. Untuk menyelamatkan Mbak Sri boleh setelah makan kelihatan oleh majikan Mbak Sri niat lagi puasa. Nah yang kedua, Mbak Sri puasa berbohong itu dibolehkan berbohong kalau berbohongnya itu untuk keselamatan atau kebaikan. Contoh dulu Rasulullah juga pernah menyelamatkan orang yang akan dibunuh oleh seseorang. Ketika ditanya Rasulullah sedang duduk, kemudian ditanya, wah ya Rasulullah melihat orang lewat sini. Rasulullah berdiri, kemudian menjawab Rasulullah, selama saya berdiri saya tidak melihat orang lewat. Artinya apa? Di situ putus strategi. Rasulullah ketika duduk itu kan mengatakan orangnya lewat, kemudian ketika berdiri selama berdiri gitu. Jadi ketika duduk makan melihat, tapi ketika berdiri tidak melihat. Mbak Sri juga gitu. Kalau misalnya ada majikan yang memaksa makan saja, kemudian puasa lagi. Itu kan Mbak Sri ketika ditanya majikan, oh saya nggak puasa, itu namanya berbohong, dibolehkan. Allah Maha tahu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau sholat Isya dengan maghrib itu boleh dijama. Jamaknya boleh jama, artinya boleh jama takdim, boleh jama takhir. Kalau jama takhir gini, nanti sholat maghribnya di waktu Isya, misalnya tengah malam, boleh Isyanya 2, maghribnya 3, atau boleh 3, boleh 4. Jadi kita ini banyak rukhsah namanya Mbak Sri. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi dalam agama kita banyak keringanan-keringanan ketika dalam kondisi-kondisi kita dalam kondisi ya darurat gitu. Termasuk kondisi Mbak Sri. Ini pertanyaan dari teman kita Asya Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selama di Taiwan saya bisa menjalankan ibadah puasa dan sholat 5 waktu. Hanya saja saya tidak pernah sholat tarawih dan tidak tahu bagaimana menjalankan sholat tarawih jika kita melakukan tarawih sendiri di rumah. Lantas apakah puasa saya itu sah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasa Azza, puasa tidak dibatalkan karena, atau puasa tidak hilang pahalanya karena tidak melakukan sholat tarawih. Jadi tetap bahasa puasanya sah ya, kalaupun tidak melaksanakan sholat sunat tarawih. Nah, kalau Mbak Asa punya kesempatan, saran saya sholat sunat tarawihnya tetap dilakukan. Ya, bacaannya sama dengan sholat wajib, bacaannya sama. Kemudian misalnya bacaan pertama, rakaat pertama Fatihah, bacaan setelah Fatihahnya bisanya Qul huwallah. Yeah. Kalau bacaan keduanya bisanya An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, silakan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacaannya sama dengan sholat wajib. Kalau misalnya suratnya atau ayat-ayatnya boleh sesuai kemampuan. Kalaupun tidak baca surat boleh, surat bacanya Al-Fatihah doang, itu boleh. Itu diperbolehkan ya? Diperbolehkan ya. Itu misalnya saya bacanya rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah. Iya. Ya, itu nggak masalah. Itu tidak Dipermasalahkan. Tidak bermasalah. Karena boleh. dengan keterbatasan waktu, misalnya kalau tarawihnya itu lama nanti dipanggil majikan misalnya, ya silakan dipersingkat. Cari yang paling singkat, misalnya mau 11 boleh ya, 8 tarawih, 3 witir ya. Iya. Mau sama tuh bacaannya Fatihah semua nggak masalah. Iya. Ya, nggak masalah gitu. Yang penting hati. Yang penting ya niatnya kita ya, niat Ustaz, ya. itu. Karena sholat itu kan ada rukun, ada sunnah. Yang rukun itu baca Fatihah. Rukun salah ya. satunya. Kalau yang baca ayatnya itu sunnah. Sunnah. Iya. Jadi kalau rukun itu adalah Fatihahnya, kalau sunnahnya itu adalah baca
baca surat Baca itu suratnya, sunnahnya itu ya, sunnahnya, jadi iya. boleh, tidak baca juga tidak masalah. Yes. Ya, Mbak Asa, jadi jangan putus asa, puasanya tetap sah, kemudian tarawehnya juga kalau bisa terus dilanjutkan. Laksana. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sulit untuk bisa menjalankan ibadah puasa di negeri Formosa ini, apalagi tinggal dengan orang yang beda agama, sehingga majikan larang kita jangan puasa. Jika tetap puasa akan dilaporkan pada agensi. Dan keadaan seperti ini akan sangat menyiksa batin. Berapakah fidyah yang harus dibayar selama 1 bulan ini? Ya. Mbak Mei ya. Alhamdulillah pertanyaan sangat bagus. Ini Iya. juga bisa mewakili bagi teman-teman yang lain, bagi timur yang lainnya. Jadi pertama, ketika kita bekerja di Taiwan ini memang ada resikonya ya. Salah satu resikonya yang dialami oleh Mbak Mei dan yang lain juga mengalami seperti itu. Nah, ketika kita meninggalkan puasa, maka kan ada dua pilihan. Dalam surat Al-Baqarah 184 juga dijelaskan. Ketika kita sakit atau dalam perjalanan, kita boleh mengganti di bulan lain selain bulan Ramadan. Atau pilihan yang kedua, kalau kita tidak mampu, merasa tidak kuat, kita bayar fidyah puasa. Nah, solusinya gimana? Saya khawatir gini, kalau nanti mbak-mbak atau mas-mas atau mbak-mbak timer semuanya nih mengganti di bulan Ramadan, saya kira agak berat. Misalnya beratnya apa? Puasanya harus 16 jam ya. Kemudian juga kondisi kerja juga tidak mendukung, apalagi kalau misalnya di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan aja kita berat, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka pilihan kedua saya kira bayar fidyah aja. Itu alternatif kita. Jadi bayar fidyah itu dalam Islam namanya satu mud. Satu mud itu kalau dihitung beras, setengah kilogram beras, katakan 50 NT. Kalau mau ambil yang terbaik, ambil 100 NT. Misalnya meninggalkan puasanya 10 hari, bayar 1000 NT. Itu insya Allah membebaskan kewajiban puasa ya bagi yang kerjanya, apalagi kalau yang kontraknya masih lama ya, misalnya kontraknya 2 tahun lagi. Nanti kalau ketemu bulan Ramadan berikutnya nggak bisa puasa, nggak bayar fidyah juga, maka segera bayar fidyah. Iya. Nah, kecuali kalau yang kontraknya tinggal 5 bulan, misalnya 5 bulan lagi di sini, nanti niat mau mengganti puasanya di Indonesia, itu lebih bagus ya. Jadi saya kira untuk Mbak Mei, kalau Mbak Mei kontrak kerjanya masih lama, segera bayar fidyah aja, misalnya sejumlah puasa yang ditinggal, misalnya 10 kali. Kalau 5 hari berarti 5 kali 100 NT gitu. Cari yang terbaik untuk pembayaran sendiri Ustadz. Untuk pembayaran sendiri itu bisa dilaksanakan atau dikasih kepada pihak yang membutuhkan atau orang fakir miskin atau siapa? Nah, di dalam Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Jadi orang-orang yang miskin, orang yang miskin membutuhkan. ya. Nah, sekarang banyak lembaga yang mengelola itu, seperti masjid-masjid di Taiwan kan banyak ya yang tahu. Kita nggak tahu, misalnya di sini orang-orang miskin di sini kan nggak tahu, maka serahkan aja ke masjid atau ke lembaga-lembaga yang ada di sini. Kalau misalnya mau disalurkan ke dompet duafa juga boleh sih. Nah, dompet duafa sampai tanggal 7 itu ada di Taiwan ini ya. Nanti bisa menghubungi Mbak Grace atau Mbak Stephanie di Indeks atau di Timor sini ya. Mungkin ke depan silahkan Mbak Mei atau yang lainnya bayar fidyahnya 1 hari 100 NT itu. Untuk hari ini mungkin Ustadz bisa memberikan pesan atau kesan kepada masyarakat Indonesia, tentunya ada di Taiwan ini, untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa maupun hari Lebaran di Taiwan. Seperti ada pesan maupun kesannya Ustadz? Iya, baik. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim yang ada di Taiwan ya, atau Timers ya, para pemirsa Timers,
hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi di hari-hari terakhir ini kita memang disunnahkan, dianjurkan untuk iktikaf. Kalau bisa, iktikaf itu artinya kita berdiam di masjid, atau kalaupun tidak, hati kita ini terpaut kepada masjid. Artinya apa? Kita memperbanyak kebaikan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kemudian biasanya setelah di akhir Ramadan ini memang pikiran kita ini pasti, ingatan kita pasti ke Indonesia. Betul. Ketika kita mau menjelang hari raya Idul Fitri, kalau di Indonesia itu lagi sibuk-sibuknya mudik, yang ramai itu mall, yang ramai itu terminal, stasiun atau bandara ramai ya, karena mereka sibuk untuk pulang kampung. Nah, kalau di Taiwan ini tidak ada kesibukan untuk pulang kampung. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, maka kesibukannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk terus beribadah saja. Ya, kalau misalnya kita ingat ke Indonesia, nuansa Ramadan, nuansa Idul Fitri ingat di Indonesia, maka berdoa kepada keluarga kita. Nah, yang ketiga, di Taiwan ini juga saya dapat informasi semua tenaga kerja itu dapat surat izin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini informasi Mas Eko ya. Bagi semua warga Indonesia ada surat dari KDEI diizinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi bagi yang di Taitung silakan cari tempat yang terdekat, dari Kaohsiung silakan cari tempat, atau dimanapun di Taiwan silakan cari tempat sholat Id terdekat. Itu majikan atau tempat kerja harus mengizinkan karena ada surat izin dari KDEI. Kalau misalnya ada kondisi tidak diizinkan, maka kita secara sendiri memang tidak disyariatkan sih ya, untuk sholat sunnah Idul Fitri ini tidak boleh sendiri-sendiri atau tidak disyariatkan. Harus berjamaah di masjid atau di lapangan. Nah, kita berdoa saja semoga hari raya Idul Fitri kita bisa sholat Id. Nah, setelah sholat Id tentu nuansanya di Taiwan ini tentu ingat anak istri yang pasti ada sedih ya. Bagi umat Islam di Taiwan pasti ingat kampung halaman, pasti ingat keluarga di Indonesia gitu. Kemudian bagaimana cara membagi kebahagiaan itu? Cara satu-satunya untuk membagi kebahagiaan bisa melalui memberikan zakat fitrah di Indonesia, itu bagian dari memberikan kebahagiaan. Kemudian pesan terakhir saya kira di hari raya Idul Fitri ini ya, nanti insya Allah hari Rabu kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita ini kembali kepada suci. Ada satu hadis, mohon maaf saya bacakan agak panjang ya. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, ketika menghadapi atau ketika bertemu dengan Idul Fitri, dan kebahagiaan yang kedua ketika nanti menghadap Allah, menghadap Tuhan ya, dapatkan pahala ibadah puasa. Ketika kita lebaran kita bahagia sekali. Bahagia orang itu macam-macam Mas Eko. Bahagianya apa? Bahagia pertama sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan full. Itu bahagia. Iya. Ada juga yang bahagianya kurang, kenapa? Wah, saya nggak full puasanya nih. Bagi yang nggak full, tambal kebahagiaannya dengan apa? Bayar fidyah tadi, atau bayar fidyah, atau nanti mengganti puasa kalau yang mampu. Saya kira kalau di Taiwan ini ya, apalagi para ABK lebih baik bayar fidyah aja. Karena mereka kan kerjanya berat di laut gitu ya. Atau yang dikerja di rumah tangga pun bayar fidyah aja untuk meringankan kita ya. Jadi dengan begitu kita juga sama memiliki kebahagiaan dengan orang yang puasanya full gitu. Nah, yang kedua, kebahagiaan kita nanti dengan ketika bertemu dengan sesama orang Indonesia, saling memaafkan. Ya, kita kan di tempat kerja atau di Taiwan ini kadang-kadang mungkin saling menyakiti atau saling ya ada saja ya, misalnya kita saling dendam gitu ya. Maka kita saling memaafkan. Insya Allah dengan begitu Bapak Ibu sekalian, umat Islam, saudara-saudaraku WNI yang ada di Taiwan ini, mudah-mudahan bisa merayakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Salam saya dari Dompet Duafa dan juga dari KDI, dan salam untuk umat Islam semua di Taiwan dari Indonesia.
Terima kasih Ustaz atas waktunya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Ustaz untuk membagikan waktu bersama kita di sini. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan episode berikutnya tetap di Kongko Kongko asik yo. Bye bye. Bye-bye.